Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di mata kuliah Sistem Terintegrasi. Untuk pertemuan kali ini, melalui video ini, saya akan bahas mengenai web service. Kalau minggu lalu kita sudah bagaimana kita melakukan pengolahan data atau data handling. Sekarang kita bicara masalah web service. Sebelumnya, saya ingin sampaikan di sini mungkin kita pernah sering mendengar apa yang dikatakan sebagai website, apa yang dikatakan sebagai web service. Tapi karena bahasan kita adalah web service, maka nanti ada sebuah pertanyaan, apakah itu web service? Selanjutnya, samakah web service dengan website? Ya, kita sering dengar itu namanya web service, sering dengar juga dengan nama website sering. Pertanyaannya adalah apakah sama antara web service dengan website? Pertanyaannya, jawabannya adalah beda. Web service sangat berbeda dengan website. Kalau kita bicara website, maka kita bicara adalah interface, tampilannya. Ya, yang dilihat website itu adalah tampilannya. Dia berada di depan, sisi depan, ya, front office, sedangkan di back office-nya itu ada yang kita disebut juga dengan web service. Web service itu berisikan sebuah platform dengan tujuan adalah melakukan pertukaran data, kemudian dia akan menunjang interoperasi dengan menjembatani antar sistem. Jadi kita bicara secara teknikal itu ada di web service, sedangkan kalau kita lihat webnya itu dikatakan sebagai website. Selanjutnya kita lihat dulu definisinya. Web service adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui jaringan. Jaringan itu bisa intranet, bisa internet. Ya, dia memiliki tujuan dan memiliki sebuah kegunaan untuk melakukan interaksi antar aplikasi. Kalau kita begitu, adalah web service juga dapat melakukan pertukaran data tanpa mengetahui database-nya bentuknya apa, disimpan di mana, bahasa pemrograman yang digunakan itu seperti apa. Itu tanpa melihat itu semua. Karena di ini kita bicaranya adalah bagaimana kita melakukan koneksi antar sistem atau kita melakukan menjembatani antar sistem yang ada. Kalau saya simpulkan sekarang, apa itu web service? Web service adalah sebuah konsep terintegrasi yang melalui web. Dia menghasilkan sebuah sistem informasi yang mampu mengintegrasikan antara aplikasi dan platform dari seluruh cabang, artinya seluruh klien yang ada. Ini dikatakan sebagai web service. Kalau kita sudah mengetahui bahwa ini web service, dia berada di belakang, dia akan melakukan berisikan sebuah platform yang akan melakukan interoperasi. Interoperasi itu akan melakukan komunikasi atau sebagai jembatan antar sistem, maka kita web service itu memiliki kegunaan. Ya, kegunaannya itu adalah dapat diakses melalui protokol yang terbuka. Jadi tidak melihat protokol apapun. Ya, karena kenapa? Di dalam web dia terdiri memiliki 3 buah protokol atau service. Yang pertama disebut juga dengan SOAP, Simple Object Access Protocol. Yang kedua adalah Web Service Description Language. Dan yang ketiga adalah Universal Discovery Description and Integration. Apa itu SOAP, WSDL dan UDDI. Ya. WSDL, Web Service Description Language. Dia lebih cenderung kepada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu berbasis pada XML.
Ya, bahasa itu akan berisi sebuah alamat maupun function di dalam web service. Berarti ini adalah codingnya. Kalau SOAP, simply object access protocol, jadi sama ya, protokol dia juga sama berbasis XML karena kita butuh sebuah komunikasi jaringan internet ya. Oh, di sini akan SOAP ini adalah memungkinkan dia melakukan komunikasi antar sistem atau antar protokol berbasis HTTP. Yang ketiga adalah Universal Description, Discovery, and Integration. Merupakan sebuah direktori yang menyimpan informasi web seperti yang disampaikan di dalam WSDL. Tapi diakses dengan menggunakan SOAP. Ini adalah definisi dari 3 buah protokol dan description yang digunakan sebagai keunggulan di dalam web service. Kalau saya gambarkan adalah ini, ya, ini arsitekturnya. Ada setiap sistem dia memiliki service registry, jadi kita mendefinisikan atau kita merepositori semua sistem yang ada, menyimpan sistem yang ada di dalam service registry. Kemudian ada yang mengakses melalui service requester, ya, dia mengakses, dia mengeksekut web service-nya, ya. Kemudian ada sebuah jembatan yang menjembatani antara service register dengan service requester, ya. Kalau komunikasinya antara service register dengan service requester itu ada WSDL dan UDDI. Sama dengan itu juga sama antara service dengan service provider. Tapi service requester dengan service provider hanya SOAP yang melakukan komunikasi. Ya, ini adalah arsitektur secara umum di dalam web service. Kalau gitu, keuntungannya apa? Ya, keuntungan web service, karena kita sudah bicara nanti lebih luas antara komunikasi tadi dan interoperasi yang tadi yang sudah disebutin, maka web service memiliki keuntungan yang pertama adalah menyediakan interoperasional antar aplikasi. Jadi interoperabilitas, ya, interoperabilitasnya kita. Jadi dia melakukan operasi yang lebih banyak yang digunakan untuk komunikasi antar aplikasi pada platform yang beda. Platformnya beda, kita bisa masih bisa diakses. Ya, web service kita menggunakan protokol yang berbeda. Protokol yang terbuka. Makanya dia bisa diakses oleh platform yang beda pula. Internet, extranet, sudah jelas platformnya sudah berbeda, contohnya itu. Kemudian web service mengizinkan pengguna mengambilkan service atau komponen dalam suatu infrastruktur. Ya, jadi mengizinkan web service itu kembali menggunakan service yang ada. Karena dia terbuka ya. Kemudian web service dinyatakan bebas menggunakan loosely coupled. Dengan demikian memudahkan suatu pendekatan distribusi dan pengintegrasian antar aplikasi. Jadi intinya adalah di dalam keuntungan web service kita dapat melakukan, kembali lagi seperti depan tadi, sebagai jembatan dan interoperasi antar sistem atau antar aplikasi. Ini adalah keuntungan dari web service. Kalau kita lihat banyak sekali sistem atau jenis-jenis dari web service. Saya hanya sajikan sebagian saja, ya, hanya berdasarkan manfaat. Ada yang dikatakan sebagai reusable application component. Di sini adalah sebuah web service yang dimanfaatkan secara periodik atau berulang-ulang. Contohnya, kita punya sistem perbankan mata uang, mungkin map, info cuaca, ya, itu sebuah aplikasi yang dibuat satu tapi dipakai secara berulang untuk lokasi yang berbeda. Ya, kalau kita bicara masalah info atau map gitu dan lain sebagainya, maka
Karena aplikasinya satu, nggak bisa ngapa-ngapain, itu hanya digunakan oleh satu jenis saja. Reusable application component. Yang kedua adalah connect existing software. Ya, jadi sebuah web service seperti tadi saya sebutin di depan sebagai jembatan antar sistem. Ya, jadi web service ini connecting existing software. Jadi software yang ada kita bisa tarik. Contohnya Traveloka, dia bisa koneksi dengan maskapai penerbangan. Dia bisa koneksi dengan hotel, padahal sistemnya sudah berbeda ya, tapi dia bisa koneksi di sana. Asal penerbangan itu sudah eksis dulu, jadi kita bisa koneksikan ke dalam sana. Ya, saya kasih contoh lain untuk koneksi existing software, seperti penjualan online, ya, online shop, dia bisa koneksi dengan kurir, ya, tanpa harus kita pilih, dia bisa koneksi dengan kurir pilihannya. Dia bisa koneksi dengan perbankan atau koneksi dengan badan pembiayaan. Seperti sekarang banyak sekali online shop pakainya pay letter. Ya, itu dikatakan sebagai connect existing software. Tapi kalau hanya digunakan kita bikin software satu, kemudian dia beda lokasi, beda kondisi, kemudian kita bisa pakai itu juga, maka disebut juga dengan reusable application component. Ya, jadi kalau kita lihat arsitektur service tadi sudah di depan sudah ada yang dikatakan sebagai service requester atau meminta layanan. Ya, yang kedua adalah service provider, penyedia layanan, dan yang ketiga adalah service register, daftar layanannya. Ini adalah yang dikatakan sebagai arsitektur web service tadi di depan sudah sekilas saya bahas. Ya, saya ambil contoh penerapan web service. Saya ambil contoh di Gojek. Ya, di Gojek atau kita batasi. Gojek itu punya fasilitas yang banyak ya, tapi saya batasi adalah GoRide. Ya, ojek online itu ya, ojek online, tapi yang ride itu berarti yang motor ya. Nah, di dalam aplikasi di Gojek sebenarnya dia memiliki dua operasi ya, dua operasi di dalam aplikasi di Gojek. Yang pertama adalah saat input order, yang kedua adalah saat eksekusi order. Ini kalau kita lihat dari tampilan layanan pelanggan Gojek. Ya, kalau yang driver ya relatif sama sih ya, input order dan eksekusi order juga sama. Tapi ini cara pandangnya adalah aplikasi Gojek dari sisi pelanggan. Jadi ada dua service, yang pertama adalah input order, yang kedua adalah eksekusi order. Saya ambil contoh gini, pokoknya kita mau dari lokasi A atau lokasi B. Maka kan lokasi A ditentukan dengan menggunakan GPS. Jadi kita ada di mana, maka itu. Atau kita bisa boleh milih sih, tapi intinya adalah kita berada di GPS. Jadi kalau yang tujuan atau destinasi, maka kita milih destinasi atau kita ketik destinasi. Itu adalah output. Begitu datanya keluar, biaya yang dikeluarkan juga keluar, maka kita eksekusi. Oke, maka itu adalah kan sebagai penerapan web service di Gojek. Dari sisi user, kita hanya mendapatkan dua web service, yaitu saat input order dan eksekusi order. Ini cara kerjanya sekilas ya, cara kerja sekilas dari proses yang ada di di Gojek. Pelanggan dia memasukkan datanya, keberadaan dia di mana, keberadaannya bisa diketik atau berdasarkan GPS yang ada di dalam handphone kita. Kemudian kita milih tujuannya. Maka aplikasi itu dia akan mencari melalui servernya Gojek, dia berputar,
Yang dilihat kalau Gojek itu adalah dasarnya adalah jarak terdekat, ya. Atau kalau kita lebih spesifikkan, ya, di Gojek, jarak terdekat itu adalah dari hasil ping terbesar, ya. Tapi pembacaannya melalui server yang ada di Gojek. Jadi kalau kita ping, sebenarnya yang di ping adalah servernya. Server itu akan kembali lagi ke driver. Di sini saya kasih contoh driver A dan driver B. Ya, driver A jarak tempuhnya dari pelanggan adalah 0,6 km. Driver B adalah 1,8. Ya, itu 1,8 km. Ya, ini dasarnya adalah ping. Ya, sama-sama posisi realnya adalah kalau jarak tempuh mana ke destinasi, ya. Sorry tadi ya, jarak tempuh adalah 0,6 0,8 destinasi. Tapi yang jadi masalah adalah posisi driver ke pelanggan. Dasar aturan di ping di dalam server Gojek, maka driver B lebih dekat, ya, lebih dekat dengan pelanggan. Tapi karena alurnya dia muter, ya, maka jarak tempuhnya driver B lebih jauh. Ya, dia muter. Tapi kira-kira mana yang dapat? Yang dapat adalah driver A. Karena jarak dari driver ke pelanggannya lebih dekat. Kenapa? Karena siklus di Google Map kan dia pakainya Gojek itu juga menggunakan Google Map. Kalau Google yang ngarahnya ke putaran dulu ke kiri, ya, maka driver A itu lebih dekat dengan pelanggan. Ya, seperti tadi dikatakan implementasinya semua berada di sisi pelanggan. Saya tidak dari sisi driver, ya, tapi saya dari sisi pelanggan. Ini adalah sistem kerja di web service di Gojek. Ya, tadi saya katakan bahwa web service di Gojek itu ada dua, yaitu pada saat kita input input transaksi dan eksekusi transaksi di depan. Ya, jadi kita melakukan request terhadap penginputan data penjemputan, kemudian request diproses oleh web service. Ya, jadi contohnya ini yang pertama kita lihat di gambar yang ada di sisi kanan. Ya, berarti kita berada di Bundaran HI Indonesia. Tujuannya adalah Monas. Ya, itu adalah sistem yang web service yang pertama, kita input transaksi. Eksekusi yang kedua adalah pada saat kita tadi yang depan input transaksi, yang kedua adalah eksekusinya. Contohnya adalah dari Hotel Ambarawa ke Taman Ayodhya, ya, Taman Ayodhya. Ya, dari Melawai ke Taman Ayodhya, ya, Panglima Polim, sebelum Panglima Polim kalau Anda tahu Jakarta, ya. Kalau Blok M Square itu depannya ya Blok M, ya. Di Melawai situ, ya, di sampingnya Kejaksaan, Taman Ayodhya itu arah ke Panglima Polim, ya. Sebelum lampu merah itu Taman Ayodhya, dekat sih sebenarnya. Tapi kemungkinan karena jamnya, maka tarifnya adalah 15.000. Kalau kita eksekusi kita terima, maka 15.000 akan dilanjutkan untuk mencari driver. Nah, maka informasi driver akan masuk ke handphone kita. Jadi kalau kita klik terima ini di gambar ini, maka kita melakukan eksekusi transaksi. Kalau tadi yang input adalah input transaksi, yang kita tentukan tujuan, kita belum mendapatkan harganya, yang kita input tujuannya saja, itu adalah untuk input transaksi. Web service yang pertama, web service yang kedua adalah kita pada saat eksekusi. Ya, contoh lain di dalam layanan pemerintah ada yang namanya e-tax, pembayaran tax secara online. Sama aja, kita masukin nomor wajib pajak kita oke, maka muncul berapa yang harus kita bayar. Di KTP juga sama. Ya, kita ingin tahu sekarang, tapi kan ada chipnya, ya, kita bisa jadi kayak RFID, kita tahu bahwa ini KTP ini palsu atau enggak dengan
menempelkan sebuah alat yang akan mendeteksi keaslian dari KTP kita, karena KTP yang sekarang ada chipnya. Ya, kalau yang lama-lama dulu belum. Ya, ini adalah contoh lain dari penggunaan web service dari sisi pemerintahan. Pemerintah sudah pakai adanya e-tax dan iktp dan masih banyak lagi ya untuk aplikasi layanan di dalam web service. Oke, demikian penjelasan saya sekilas mengenai web service. Karena kita bicara masalah konsep sistem terintegrasi, maka di dalam web service ini kita tidak bicara masalah teknikal, maka yang kita bicarakan adalah masalah konsepnya saja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih.